Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Aisyada dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medis dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat grafik Levy-Jennings dan melakukan analisis Westergaard rules pada data quality control parameter ureum menggunakan mikroskop Excel. Quality control merupakan bagian penting dalam laboratorium klinik untuk memastikan hasil pemeriksaan yang akurat dan presisi. Salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi hasil QC adalah grafik Levy-Jennings yang dipadukan dengan aturan Westergaard. Aturan Westergaard digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan selama proses analisis, sehingga dapat diketahui apakah suatu pemeriksaan masih berada dalam batas kendali atau telah mengalami kesalahan. Oleh karena itu, analisis QC perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga mutu dan keandalan hasil pemeriksaan laboratorium medis. Selanjutnya, kita akan mulai melakukan pengolahan data menggunakan mikroskop Excel. Oke, jadi yang pertama kita buka Excel dulu di laptop, lalu kita buat kolom hari dan hasil ureum dalam 30 hari. Kita masukkan hasil ureumnya. Lalu kita tambahkan rentang SD dan Westergaard pada tabel sebelahnya, dan kita hitung mean dan standar deviasinya dengan rumus yang mean itu sama dengan average. Lalu kita blok hasil ureumnya. Untuk SD-nya juga pakai rumus sama dengan STDEF S. Kita blok hasilnya juga dan di enter. Selanjutnya kita buat batas kontrol SD, yaitu mean tambah atau dikurangin 1 kali SD. Disesuaikan bisa 1 sampai 3. Kita isi hasil kontrol SD-nya, batas kontrol SD-nya yaitu sama dengan mean ditambah 1 dikali SD. Yang kedua juga mean dikurangi 1 dikali SD. Yang ketiga sama dengan mean ditambah 2 dikali SD, dan seterusnya, disesuaikan ditambah atau dikurangi, dan disesuaikan batas SD-nya 1 sampai 3 itu. Selanjutnya kita buat kolom untuk Westergaard, itu untuk sebagai pendukung pembuatan grafik Levy-Jennings nanti. Kita buat meannya itu 0 sampai 30 hari, tadi nilainya 30 untuk rata-ratanya, dan plus 1 SD-nya tadi nilainya ini tetap 30,7.
min 1 SD 0 sampai 30 hari nilainya 29,4. Untuk nilai plus 2 SD juga sesuaikan batas kontrol yang di atasnya tadi, itu ada nilainya dimasukin saja. Jika sudah, kita isi rentang SD-nya sesuai tabel wildcard tadi juga. Mean, ini batas mean semua. Lalu di hari 24 itu melebihi plus 3 SD, hari 25 itu melebihi min 3 SD, dan seterusnya itu mean. Jadi ada dua kesalahan di sini. Kita sesuaikan kesalahan wildcard-nya, yaitu 1 3S sama R 4S. Lalu kita buat grafik, yaitu insert chart. Kita blok hasil dan harinya. Kita sesuaikan harinya di maksimum 30. Lalu kita tambahkan axis title dan sesuaikan. Ganti nama jadi nilai hari grafik LJ. Buka di situ chart design, select data. Yang pertama ganti ureu. Yang kedua tambahkan mean, tulis mean dulu. Habis itu nilai X nya itu 0 sampai 3, 30 di blok. Nilai Y nya itu nilai 30 sampai 30 itu. Yang nomor 2 juga plus 1 SD. Nol sampai 30, nilai Y nya juga 37. Kita tambahkan lagi untuk min 1 SD, tulis namanya, nilainya 0 sampai 30, nilai Y nya 29,4, dan seterusnya sampai min 3 SD. Lalu kita pencet OK, maka muncul rentang SD-nya, grafik rentang SD-nya. Maka kita analisis, di situ ada kesalahan, yaitu yang menonjol ada R4S itu dan 1 3S. Kita shape dulu. Dan interpretasinya yaitu hari ke-24 ada kesalahan 1 3S, melebihi batas plus 3S 3 SD. Adanya kesalahan signifikan. Hari ke-25 1 3S
melebihi batas min 3 SD, adanya kesalahan signifikan. Lalu yang paling menonjol yaitu ada R4S pada hari ke-24 dan 25 memiliki selisih lebih dari 4S. Adanya kesalahan acak yaitu random error. Berdasarkan hasil analisis quality control parameter ureum menggunakan grafik Levy-Jennings dan aturan Westcott, ditemukan pelanggaran aturan 13S pada hari ke-24 serta R4S pada hari ke-25. Pelanggaran 13S menunjukkan hasil kontrol melewati batas 3 SD sehingga menandakan adanya kesalahan yang signifikan. Sementara itu, pelanggaran R4S menunjukkan adanya kesalahan acak, yaitu random error, yang ditandai oleh perbedaan hasil kontrol yang sangat besar antara dua pengukuran berturut-turut. Kemungkinan penyebab penyimpangan tersebut antara lain ketidakstabilan instrumen, kesalahan pipetasi, variasi suhu, penyimpanan reagen, kerusakan reagen, atau kesalahan operator saat proses analisis. Secara keseluruhan, parameter ureum menunjukkan kondisi out of control pada hari ke-24 dan 25 sehingga diperlukan investigasi dan tindakan korelatif sebelum hasil pemeriksaan dapat diterima. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.